Kristus. Haleluya. Kami rindu terus akan firman-Mu. Bicara di tengah-tengah kami, ajari kami supaya kami mengerti firman dan dimampukan dengan setia melakukan firman setiap hari. Amin. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan firman dari Yohanes 16. Injil Yohanes pasal 16 ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Injil Yohanes ayat pasal 16 ayat 4b sampai ayat ke-15. Pekerjaan penghibur, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari Kamis yang lalu kita baru melakukan ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Dan hari Minggu yang akan datang, kita akan merayakan turunnya Roh Kudus, Pentakosta. Hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Kalau hari Kamis itu kita mendengar Yesus terangkat dan Dia memberkati. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-51 ya. Lukas pasal 24 ayat 51, dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ini kita lihat kalau gambaran Yesus naik ke surga itu pasti Yesus yang mengangkat tangannya memberkati jemaat dan Dia kembali ke surga. Dan
Dan dia berjanji akan datang seperti ketika dia terangkat. Saudara-saudara, kalau kita pernah ziarah ke Israel, tempat Yesus terangkat ke sorga itu sekarang ada dibangun chapel, tetapi di wilayah saudara-saudara kita Muslim. Jadi yang menjaga gereja itu yakni saudara-saudara kita orang Israel keturunan Arab. Karena wilayah itu ada di daerah mereka. Tetapi mereka menjaga betul itu. Karena itu termasuk juga ya income untuk mereka. Jadi kami pernah mau ke tempat itu sudah menjelang maghrib. Jadi guider kita langsung telepon. Guide kita langsung telepon, kami pasti datang. Tolong sabar. Jangan ditutup dulu. Dan orang yang menjaga itu paham, mengerti dan mau. Akhirnya ketika kami sampai di tempat itu sudah memang menjelang maghrib. Kami hanya sebentar saja masuk, kemudian melihat tanda-tanda dan juga batu di mana Yesus terangkat ke surga dari tempat itu. Setelah itu kami keluar langsung ditutup karena mereka sudah mau melakukan sholat maghrib. Saudara-saudara, itu artinya bukti sejarah tentang Yesus terangkat ke surga itu memang ada tempatnya. Dan yang kedua, saudara-saudara, kita sendiri menggambarkan Yesus terangkat ke surga itu pasti dia terangkat pelan-pelan dengan tangannya memberkati. Karena itu kalau kita lihat patung-patung Yesus yang dibangun oleh beberapa negara itu pasti dalam sikap tangan memberkati gitu ya. Yang pertama patung Yesus yang ada di Brasil sana. Itu yang pertama sekali patung Yesus yang paling tinggi, paling besar dan paling tua. Itu ada sekitar 40 meter lebih. Dan sudah 2 kali kena sambar petir. Dan disambar petir tangannya lagi. Diperbaiki lagi, disambar lagi. Mungkin karena kurang penangkal petirnya. Kemudian dibangun lagi di Brasil juga ada patung di tempat yang lain. Kemudian juga ada di Bolivia, ada di Polandia. Tetapi dalam ukuran yang hampir sama. Di Indonesia juga banyak patung Yesus yang memberkati itu. Kita lihat yang pertama itu tahun 60-an itu ada di Timur Leste. Ketika masih bagian dari Indonesia. Waktu itu gubernurnya mengajukan usul kepada Presiden Soeharto untuk membangun itu. Karena itu daerah Katolik yang kental dan diizinkan. Itu pertama kali patung Yesus yang memberkati di Indonesia. Setelah itu dibangun lagi, ada di Manado. Ya, kalau Anda pernah ke Manado, di atas kota Manado itu, perumahan Ciputra itu, ada patung Yesus, tetapi dia tidak tegak, dia agak miring sedikit. Jadi seperti malaikat yang sedang terbang memberkati kota Manado. Di Bitung juga ada, kemudian di Maluku, dan beberapa patung juga ada di Papua, di Mansina, di Merauke, begitu. Tapi ketinggiannya ya sekitar begitu saja, sekitar 30-40. Kemudian dibangun lebih tinggi lagi di Toraja. Di Toraja itu cukup tinggi, sudah sekitar 51 meter, jadi cukup tinggi. Kami juga sudah pergi ke sana, sudah foto-foto juga. Tapi saudara-saudara, sebentar lagi akan ada patung Yesus yang memberkati yang paling tinggi lagi, yang tertinggi di seluruh dunia. Pada saat ini ya, nggak tahu besok-besok, tapi belum selesai. Patung itu ada di kampungnya Pak Pastor Pasar Ibu ini, di Sibiabia, Tapanuli Utara. Itu tingginya sekitar
61 meter. Jadi kalau sudah selesai, inilah patung Yesus memberkati yang paling tinggi di dunia. Ada di Taman Utara. Kalau kita lihat sikap patung yang memberkati itu, yakni tangannya terbuka dan memberkati. Saudara-saudara, apa arti tangan? Tangan yang memberkati, tangan yang memberi, tangan yang menopang, tangan yang menolong, tangan yang membantu, tangan yang menguatkan, dan tangan yang menghibur. Karena itu saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, Yesus terangkat ke sorga dengan posisi tangan memberkati, maka kita juga diberkati untuk menjadi berkat. Jadi jangan tangan ini sekarang medsos ini kan, tangan melalui ini jari-jari kita ini banyak yang kita lihat bukan untuk memberkati. Malah tangan itu dipakai untuk menghina orang, memperolok-olok orang, mencaci maki orang, dan malahan mempermalukan orang. Itu bukan tangan anak-anak Tuhan. Tangan anak-anak Tuhan, tangan yang memberkati. Karena itu pakai tangan kita bekerja keras untuk menjadi berkat. Pakai tangan kita untuk membelai. Bukan untuk menampar. Pakai tangan kita untuk bekerja, memberi, bukan merampas, bukan merampok. Ya. Karena itu saudara-saudara, pakai tangan ini untuk menjadi salam untuk semua orang. Menyambut orang lain, bukan menolak orang lain. Sana, bukan itu. Tangan ini tangan untuk memberkati. Suami istri pakai tanganmu untuk membelai. Suami pakai tanganmu untuk membelai istrimu. Menuntun istrimu, mengajak istrimu. Sebaliknya juga, istri pakai tanganmu untuk melayani suamimu. Untuk masak, untuk bekerja, untuk melakukan apapun yang terbaik bagi suami. Begitu juga orang tua untuk anak-anaknya pakai tangan ini untuk memberi dorongan dan motivasi. Bukan untuk menampar. Karena itu saudara-saudara, kalau Anda pernah melakukan yang seperti itu, maka mintalah pengampunan pada Tuhan. Berdoa, berjanji sungguh-sungguh supaya menggunakan tangan ini untuk menjadi penguatan bagi orang lain. Bukan menjadi luka batin, bukan menjadi sakit hati, bukan menjadi kepiluan, tetapi jadilah berkat untuk banyak orang. Kerja keras, jangan malas. Tuhan berikan tangan ini untuk bekerja pada kita dan untuk orang lain. Karena itu saudara-saudara, itu artinya Yesus memberkati supaya kita juga diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saat ini sesuai dengan renungan tadi kita lihat bahwa jelas Tuhan yang terangkat ke surga menjanjikan dia akan mengutus roh penghibur. Mengapa saudara-saudara dikatakan kalau dia tetap, maka ini tidak akan menjadi penguatan bagi saudara semua. Ya. Dalam menghadapi tantangan, kalau Yesus itu secara fisik terus bersama kita, maka kita tidak pernah dewasa. Karena itu dikatakan bahwa Yesus akan kembali ke surga, tapi dia tetap menyertai murid-muridnya, dan murid-murid itu tidak akan pernah sendirian. Karena itu saudara-saudara, Roh Kudus diutus untuk menguatkan, untuk memampukan, untuk menghibur kita semua. Karena itu dikatakan kalau Yesus terus bersama kita secara fisik,
maka Roh Kudus itu tidak akan datang. Karena itu yang terbaik, Yesus kembali ke surga dan Roh Kudus itu dicurahkan, dan ini menunjukkan bahwa Yesus akan menyertai kita tanpa batas. Kalau Yesus yang ada secara fisik itu terus bersama dengan kita di dunia ini, berarti itu hanya untuk orang Israel. Dia tidak akan pernah untuk kita. Karena itu saudara-saudara, Yesus katakan dia kembali ke sorga dan menjanjikan Roh penghibur yang menguatkan untuk kita semua. Artinya Yesus hadir dalam pekerjaan Roh Kudus yang omnipresensia. Allah yang maha hadir, yang tidak lagi dibatasi oleh ruang, oleh waktu, dan oleh tempat maupun suasana. Karena itu sekarang jemaat kami beribadah di sini, Yesus ada di tengah-tengah kita. Itu Allah omnipresensia. Karena dia sudah kembali ke surga, dia sudah hadir dalam penguatan dan penghiburan dalam pekerjaan Roh Kudus. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi sebagai orang yang beriman, kita harus betul-betul hidup dalam janji Tuhan. Kita harus mengaminkan bahwa ini sebuah kebenaran. Mengapa? Karena Yesus sendiri yang memperkenalkan dirinya. Dia sendiri yang bicara. Dalam Yohanes 16 ini jelas dikatakan bahwa dia akan mengirim Roh penghibur, menguatkan dan tidak membiarkan kita bekerja dan hidup sendirian. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Mesias, anak Allah. Tetapi dunia selalu mengatakan bahwa Yesus hanya anak tukang kayu. Dunia mengatakan Yesus hanya penghasut. Malah ada yang mengatakan Yesus itu penghujat. Karena itu dia ditangkap. Dan ada yang mengatakan Yesus itu hanya tukang hipnotis saja. Jadi dia melakukan penyembuhan, menghidupkan orang yang mati itu hanya kerja hipnotis, bukan mujizat. Tetapi saudara-saudara, Yesus sendiri katakan, dia adalah Mesias. Karena itu saudara-saudara, kalau Yesus sendiri sudah memperkenalkan dirinya, sudah diperkenalkan kepada kita, maka sebagai orang yang mengenal Yesus, kita harus menentukan juga sikap kita bagaimana terhadap Yesus. Jadi tidak boleh lagi cuek dan tidak mau tahu. Karena sudah diperkenalkan. Jadi kalau saya sudah kenal seseorang, maka sikap saya pasti menentukan apa yang saya kenal dari yang ditunjukkan oleh yang saya kenal tadi. Karena itu saudara-saudara, kalau kita tidak kenal, maka pasti kadang sikap kita beda dengan apa yang seharusnya orang itu sendiri. Tapi kalau saya sudah kenal, sudah tahu sikap sifatnya, pasti sikap saya beda dengan orang yang belum kenal kepada seseorang. Anda yang belum kenal betul dengan saya, bisa saja penilaian saudara tentang saya macam-macam. Tapi kalau saya sudah perkenalkan diri saya, sudah semakin kenal, pasti sikap tertentu itu bisa saja beda. Mungkin saya kalau belum saling kenal, ya agak menjaga jarak, menjaga bahasa dan sebagainya. Di kantor dulu saya sering dibilang, Pak Pasaribu itu sepertinya sombong gitu. Tetapi setelah mereka kenal saya bersama, oh rupanya Pak Pasaribu itu tidak sombong. Itu saudara, jadi banyak orang hanya melihat saja, belum kenal, menilai, dan mengambil satu kesimpulan yang kadang-kadang belum tentu benar.
Tetapi sebaliknya kalau seseorang sudah memperkenalkan dirinya, tetap kita mengatakan tidak benar itu juga jelas salah. Karena itu banyak orang yang tidak kenal Yesus menilai Yesus macam-macam. Tetapi Yesus sudah memperkenalkan dirinya juga tentang dia, tetap saja orang tidak mau terima apa yang diperkenalkan Yesus. Itu juga jelas salah. Karena itu saudara-saudara sebagai orang yang beriman, hari ini yang sudah tiap hari mendengar Yesus, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat, Dia adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, yang sudah mati, bangkit, naik ke surga, dan mengirimkan roh penghibur, maka kita harusnya menjalani hidup dengan berbagai tantangan ini harus lebih tenang. Mengapa? Karena Yesus katakan Dia menyertai kita. Tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Apapun yang kita alami, Yesus ada bersama kita. Karena itu harusnya anak-anak Tuhan beda dengan orang lain yang tidak kenal Tuhan menghadapi banyak tantangan. Di situ tandanya bahwa kita memang anak-anak Tuhan. Kalau kita masih tetap cengeng menghadapi tantangan hidup ini, merasa masih sendirian, malahan marah-marah pada Tuhan, ada persoalan sedikit, sudah tidak mau lagi datang ke gereja, merajuk dan lain sebagainya, mempersalahkan Tuhan, juga menyalahkan gembalanya, ada persoalan apapun, menyalahkan orang lain, itu bukan ciri anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan harus kuat. Mengapa? Dia bersama Tuhan. Roh Kudus menguatkan, menghibur, dan memimpin dia dalam pergumulannya. Karena itu penderitaan, kehidupan, tantangan, dan persoalan tetap juga sebagai anak Tuhan kita alami. Tetapi menghadapi tantangan itu harus beda. Anak-anak Tuhan harus tampil beda. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Karena itu saudara-saudara, amanat Tuhan Yesus pagi ini adalah nasihat ketika Dia melakukan perpisahan. Dan ini menantang iman kita supaya masing-masing kita tetap walaupun secara fisik tidak bersama Tuhan, tetapi secara roh Tuhan menghibur, menguatkan kita. Maka dalam panggilan masing-masing mari kita lakukan yang terbaik. Kemudian saudara-saudara, dalam pekerjaan roh Tuhan, ini kita sebagai anak-anak Allah, ahli waris kerajaan sorga yang dipimpin Roh Kudus harus sanggup hidup walau banyak tantangan, walaupun sering mengalami pergumulan dan penderitaan. Karena Roh Kudus mampu mengubah tantangan itu menjadi sukacita. Roh Kudus akan menyatakan kemanusiaan kepada manusia tentang apa yang diterima dari Kristus. Roh Kudus menunjukkan kasih, pengampunan, kekudusan, kuasa, dan karunia-karunia roh. Dan itu yang memberikan kita juga kemampuan untuk menjadi saksi-saksi kepada orang lain dalam kebenaran. Dan apapun sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada alasan untuk meninggalkan Tuhan hanya karena beberapa tantangan. Karena itu saudara-saudara, mari kita dikenal oleh orang lain sebagai orang Kristen bukan dari pengakuan kita, saya orang Kristen, bukan juga dikenal orang karena kita rajin datang ke gereja setiap hari Minggu, bukan juga dikenal orang karena pakai salib, tetapi harusnya kita dikenal oleh orang lain sebagai anak-anak Tuhan karena cara hidup kita yang tunduk dalam kebenaran, yang rajin melakukan pekerjaan yang baik, yang terus mendoakan dan memberkati, dan selalu menjadi contoh dan teladan yang hidup, bukan menjadi batu sandungan.
Itu ciri anak Tuhan yang harus kita tunjukkan kepada orang lain. Bersahabat dengan banyak orang yang bertetangga. Tidak ada yang ribut di rumah kita. Anak-anak maju dan bisa kita banggakan. Dan inilah gambaran anak-anak Tuhan yang harus kita tunjukkan kepada banyak orang. Karena itu Roh Kudus kiranya yang akan kita rayakan tanggal 5 Juni yang akan datang, roh yang menghibur, roh yang mempersatukan, roh yang memperbaharui, dan roh yang memberi keberanian untuk bersaksi. Karena itu kita yang hidup dalam Roh Kudus harus hidup dalam manusia baru. Orang yang hidup dalam Roh Kudus itu harus hidup damai. Ada konflik harus diselesaikan. Roh yang betul-betul mempersatukan kita. Walaupun datang dari berbagai tempat berbeda, bahasa beda, wajah dan cara kita berbeda, tetapi di dalam Tuhan kita harus satu. Dan harus berani menyatakan kebenaran. Jangan malu. Sebagai orang Kristen kita harus betul-betul kuat. Karena itu kalau ada gereja yang pernah saya tangani konflik terus, ya. Saya di Kementerian Agama, pensiun dari sana, kerja di Kementerian Agama itu 37 tahun. Kami 14 tahun lama di Papua. Dan pernah ada gereja saya tangani, konflik terus, nama gereja itu Gereja Pimpinan Roh Kudus. Tapi konflik terus. Asal datang ke kantor, ribut terus. Sampai persoalannya ke pengadilan negeri. Saya sering bilang sama mereka, malu kita. Apalagi kalian pimpinan-pimpinan gereja dengan nama Gereja Pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus apa yang pimpin kalian? Saya bilang. Karena yang saya tahu Roh Kudus itu roh yang mendamaikan, roh yang mempersatukan, roh yang memperbaharui, dan roh yang memberi keberanian untuk bersaksi tentang kebenaran. Tapi kalau ini kalian ribut terus. Roh Kudus apa? Ada juga gereja namanya Gereja Kristen Hidup Baru. Ya. Ada lagi namanya Gereja Kabar Baik. Gereja Kristen Kabar Baik. Tapi kalau datang ke gereja, kalau datang ke kantor saya, yang mereka selalu keluhkan kabar buruk. Ribut terus. Saya bilang kalau kalian terus datang ke sini hanya bawa kabar buruk, namamu Gereja Kristen Kabar Baik, KGKB, Gereja Kristen Kabar Baik, GKKB. Tapi yang datang terus yang kalian bawa bukan kabar baik, tapi kabar buruk. Jadi kalau datang terus kalian datang bawa kabar buruk, tidak usah datang ke ruangan saya. Kalau betul-betul kabar baik, baru saya terima. Karena itu saudara-saudara, jangan bikin nama hebat kedengaran, tetapi beda yang dilakukan. Itu namanya kita sendiri yang memburukkan diri kita. Akhirnya nanti dipelesetkan orang terus-terus. Ya. Dulu juga umpamanya TPI kan, Televisi Pendidikan Indonesia. Tapi karena banyak iklan di dalamnya orang plesetkan. TPI bukan lagi Televisi Pendidikan Indonesia, tapi televisi penampung iklan. RCTI itu, Raja Wali Cipta Televisi Indonesia. Tapi karena terus ada iklan, dan iklannya juga di antara setiap cerita, ya, ada iklan terpotong dan lain sebagainya, orang akhirnya tidak bisa lagi ngikuti ceritanya. RCTI akhirnya rusak cerita terpotong iklan. Orang pintar-pintar saja orang. Diplesetkan.
Mengapa? Karena yang kita lakukan itu beda dengan kita sebutkan. Karena itu jangan sampai kita juga sebagai anak-anak Tuhan menyandang nama yang luar biasa. Sinode kita disingkat dengan yakin. Tapi sinode Yesus karunia kebenaran Indonesia. Ya. Yakin. Tetapi kalau jemaatnya ragu-ragu terus, tidak pernah yakin, nanti orang bilang, tidak benar itu sinode yakin. Karena itu saudara-saudara, yakinlah. Kalau Yesus bersama saudara, dia mampu menolong saudara, dan pasti menguatkan dan menghibur saudara setiap hari. Tuhan memberkati kita, terus lakukan yang baik, dan Tuhan pasti menyertai dan memberkati saudara setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami hidup di dalamnya dan bekerja terus sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami